Oke, selamat malam lagi untuk Elita dan Mega. Jadi di malam hari ini, seperti janji saya di minggu lalu itu, saya akan coba mengulangi kembali gitu ya, karena saya melihat eh dari kalian tuh sepertinya belum memahami gitu ya, dasar-dasar akuntansi gitu. Jadi saya coba pengen jelaskan kembali kepada kalian tentang dasar-dasar akuntansi yang harus kalian pahami, sehingga nantinya kalau kalian sudah memahami dasar-dasar akuntansi ini, harapan saya ke depannya kalian tuh bisa lebih bisa mengikuti alur dari prosedur akuntansi itu sendiri gitu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi yang saya pernah ajarkan di minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya tentang laporan keuangan. Jadi, eee, mungkin untuk definisi nggak akan saya ulangi ya, jadi definisi ini bisa Anda baca sendiri ataukah mungkin saya bacakan aja definisi dari laporan keuangan itu apa. Jadi laporan keuangan itu adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan, seperti itu. Oke, itu pengertian dari laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan itu apa aja sih, contohnya itu atau jenisnya? Itu ada 5. Yang pertama ada neraca, kemudian ada laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam, video saya kali ini, saya akan coba menjelaskan 2 laporan keuangan dulu, yaitu bagian neraca dan laba rugi. Untuk 3 jenis laporan keuangan lainnya itu akan saya jelaskan di video yang lainnya gitu ya, atau video berikutnya. Oke. Nah, jadi yang pertama dulu tentang neraca dan laba rugi, itu yang akan saya jelaskan. Nah, neraca itu apa gitu ya, jadi mungkin sudah pernah dijelaskan oleh dosen pengantar akuntansi sebelumnya, itu Pak Budi mungkin ya. Jadi neraca itu adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, neraca itu. Oke, jadi kalau kalian pengen tahu harta, pengen tahu hutang dari seseorang, pengen tahu modal dari sebuah perusahaan tuh Anda lihat di laporan neracanya. Contoh nih misalnya, kalau Anda pengen tahu kira-kira, akademi akuntansi itu punya, gedung senilai berapa sih gedung atau bangunan yang ada di sana itu, kalian lihat laporan neraca dari akademi akuntansi. Kemudian kalau Anda pengen lihat, kira-kira, akademi akuntansi ini punya kendaraan nggak sih? Ada punya motor atau mobil nggak sih? Itu Anda juga lihat di laporan neracanya, kayak gitu. Kemudian kalau Anda pengen tahu, apakah akademi akuntansi ini punya hutang atau enggak sih, kampus ini gitu, Anda juga lihat di laporan neracanya. Kemudian kalau Anda pengen tahu, kira-kira siapa aja sih orang-orang yang menanamkan modalnya di, akademi akuntansi ini, Anda juga bisa lihat di laporan neraca kayak gitu. Nah, itulah fungsi laporan neraca. Laporan neraca itu mampu untuk menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, di mana yang ditunjukkan adalah tentang aktivanya, tentang hutangnya, dan tentang permodalannya. Itu yang ditunjukkan oleh laporan neraca. Oke. Kemudian laba rugi itu apa? Laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama suatu periode akuntansi. Jadi, kalau kalian ingin tahu, selama tahun 2021 Akademi Akuntansi ini mendapatkan penghasilan berapa sih? Itu Anda lihat di laporan laba rugi. Kemudian Anda pengen tahu, Akademi Akuntansi selama tahun 2021 ini, mengeluarkan biaya untuk gaji dosen itu berapa sih? Anda lihat juga di laporan laba rugi. Kemudian kalau Anda pengen tahu juga, Akademi Akuntansi selama tahun 2021 itu mengeluarkan biaya listrik sebesar berapa sih? Anda juga lihat di laporan laba rugi, kayak gitu. Oke, jadi itulah fungsi dari laporan neraca dan fungsi dari laporan laba rugi. Oke ya, itu dulu yang pengen saya jelaskan pada kalian, dari segi definisinya. Oke, sampai sini dulu kira-kira, ada pertanyaan dari kalian. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan di kolom komentar gitu ataukah lewat WA Group. Oke, itu dulu tentang definisi dari neraca dan laba rugi. Kemudian saya lanjut ke bagian neraca. Nah, ini adalah, eee, komponen atau isi dari neraca itu sendiri gitu ya. Jadi neraca itu isinya apa? Secara lebih lengkap, neraca itu isinya adalah aktiva, ini aktiva, kemudian ada utang, dan kemudian ada modal atau ekuitas. Itu ada 4, ada 3 bagian yang ada dalam neraca itu aktiva, utang, dan ekuitas. Oke, itu dulu yang harus kalian pahami.
Jadi ada 3 komponen dari neraca, itu aktiva, utang-utang, dan ekuitas. Oke? Nah, eee, Anda pernah nggak dengar istilah atau dulu ketika Anda belajar akuntansi, pernah nggak ada dengar gini, pernah nggak ada dengar, aktiva itu sama dengan utang plus modal. Anda pernah dengar ini nggak dulu? Pasti pernah sepertinya ya, Pak Budi mungkin pernah menjelaskan hal ini. Jadi ini, pernah dengar nggak? Harusnya sih kalian pernah dengar. Jadi aktiva itu adalah utang plus modal. Jadi berapapun aktiva yang Anda miliki, itu jumlahnya harus sama dengan total dari utang ditambah modalnya. Oke. Jadi misalnya nih, aktiva Anda punya misalnya senilai 5 juta aktivanya. Jadi kalau utangnya 3 juta berarti modalnya Anda itu pasti harus 2 juta. Kayak gitu dia. Karena aktiva itu merupakan penjumlahan dari utang plus modal, kayak gitu. Oke. Jadi nilai dari aktiva itu harus sama dengan penjumlahan dari utang tambah dengan modalnya. Nah, aktiva ini kalau di neraca itu letaknya di sisi kiri. Oke, atau orang bilang di sisi debit orang bilang. Kalau utang dan modal ini letaknya di sisi kanan atau di bagian kredit. Oke. Jadi kalau orang bilang aktiva itu, oke, aktiva itu saldo normalnya adalah di sisi debit, saldo normalnya. Sedangkan kalau utang, saldo normalnya adalah di sisi kredit. Kalau modal, saldo normalnya juga ada di sisi kredit, seperti itu. Pak, maksudnya saldo normal itu apa, Pak? Jadi kalau bertambahnya itu di mana gitu ya. Jadi kalau aktiva bertambah pasti bertambahnya di sisi debit. Sedangkan kalau utang dan modal kalau dia bertambah pasti letaknya di sisi kredit. Nanti akan saya jelaskan pada jurnal-jurnalnya gitu ya. Jurnal-jurnal akuntansinya. Oke, itu dulu penjelasannya. Aktiva itu sama dengan utang plus modal. Aktiva itu saldo normalnya sisi debit, utang dan modal itu saldo normalnya di sisi kredit. Itu dulu yang harus Anda pahami. Oke. Oke, sebentar. Oke. Eh, Sekarang kita ke bagian-bagian dari aktiva itu sendiri gitu. Jadi kita akan coba mempelajari apa apa aja sih yang ada di aktiva itu, atau digolongkan menjadi apa saja sih aktiva itu, kemudian digolongkan menjadi apa saja sih utang-utang itu, dan digolongkan menjadi apa saja ekuitas atau modal yang ada dalam neraca. Oke. Kalau di dalam suatu neraca, aktiva itu digolongkan menjadi 5 gitu ya. Jadi yang pertama ada aktiva lancar, yang kedua ada investasi jangka panjang, kemudian ada aktiva tetap berwujud, ada aktiva tetap tidak berwujud, dan ada aktiva atau harta lain-lain. Jadi aktiva itu digolongkan menjadi 5 seperti itu. Jadi saya ulangi, ada aktiva lancar, oke, investasi jangka panjang, kemudian ada aktiva tetap berwujud, ada aktiva tetap tidak berwujud, dan ada aktiva atau harta lain-lain kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang pengen saya ajarkan pada kalian atau jelaskan pada kalian adalah dari aktiva dulu. Ntar untuk utang dan modalnya akan saya jelaskan berikutnya. Oke. Saya jelaskan dulu untuk aktivanya. Nah, aktiva itu yang dibagi menjadi 5 tadi, kita akan coba lagi memecah-mecahnya gitu ya. Jadi aktiva lancar tuh isinya apa aja sih? Investasi jangka panjang tuh isinya apa? Aktiva tetap berwujud tuh contohnya apa? Aktiva tetap tidak berwujud contohnya apa, dan aktiva atau harta lain itu contohnya apa gitu ya. Oke, kita ke slide berikutnya saja. Nah, ini dia. Nah, contoh dari aktiva lancar. Nah, aktiva lancar itu contohnya adalah terdiri dari kas dan setara kas. Maksudnya apa, Pak, setara kas ya? Kalau kas kan kalian tahu tuh, kas itu pasti uang yang ada di tangan atau cash on hand istilahnya ya. Kas yang ada di perusahaan. Jadi kalau Anda naruh uang di brankas perusahaan itu namanya adalah kas gitu. Dan setara kas. Setara kas itu apa? Setara kas adalah eee, kalau Anda menyimpan uang Anda itu di bank gitu ya. Kas dan setara kas itu berarti setara kas itu adalah kalau Anda nyimpan uang di bank, itu pun termasuk dalam komponen setara kas. Oke, jadi kalau Anda punya uang di perusahaan ataukah Anda punya uang di bank, itu dijumlahkan seluruhnya menjadi
kas dan setara kas. Itu bagian dari aktiva lancar. Oke. Nah, kemudian ada surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini misalnya adalah biliet deposito. Anda pernah dengar biliet deposito nggak? Jadi, kalau deposito itu kan kita menaruh uang kita di bank, kemudian diendapkan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 bulan gitu ya, atau sudah ada periode tertentunya yang tidak bisa Anda tarik sewaktu-waktu. Jadi kan Anda tahu ya beda antara tabungan dan deposito. Jadi kalau tabungan itu kapanpun Anda mau narik bisa. Sedangkan kalau deposito itu nggak bisa. Kalau Anda mau narik itu Anda harus minta izin dulu ke banknya, boleh nggak narik kayak gitu ya. Itu beda antara tabungan dan deposito seperti itu. Oke. Kemudian jadi kalau kita naruh deposito di sebuah bank, nantinya kita akan diberikan biliet. Jadi biliet itu seperti tanda bukti bahwa kita memiliki deposito di bank gitu ya. Itu namanya biliet. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah contoh dari aktiva lancar adalah piutang dagang. Oke, itu adalah contoh dari aktiva lancar. Nah, kalau Anda paham piutang nggak ya? Harusnya paham ya piutang dagang. Jadi piutang dagang itu adalah kalau Anda menjual barang secara kredit, itu akan menimbulkan yang namanya piutang. Jadi contoh misalnya nih, saya jualan barang. Misalnya jualan minyak minyak kemiri misalnya. Saya jual kepada Elita, tapi Elita tuh belum punya uang untuk bayar. Jadi karena Elita nggak punya uang untuk bayar, maka kan Elita tuh punya utang kepada saya. Sedangkan saya namanya punya piutang kepada Elita, kayak gitu. Paham ya? Jadi piutang itu terjadi karena ada penjualan yang dilakukan secara kredit. Kalau misalnya penjualan tunai gimana, Pak? Kalau penjualan tunai itu akan menghasilkan namanya kas, bukan piutang ya. Karena kan kalau penjualan secara tunai kan dia bayar pakai uang. Maka kita menerima kas. Tapi kalau penjualan dilakukan secara kredit, itu kita akan menerima yang namanya piutang kayak gitu. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah piutang pegawai. Ini pernah dengar nggak Anda? Mungkin kalau Anda pernah misalnya kasbon di kantor Anda, minjem uang di kantor Anda misalnya untuk keperluan yang mendadak, itulah yang namanya sebagai piutang pegawai atau kasbon. Orang sering bilang sebagai kasbon, piutang pegawai itu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada persediaan. Jadi persediaan itu adalah barang yang Anda miliki yang nanti akan Anda jual. Itu namanya persediaan. Jadi persediaan itu jenisnya ada 3. Ada persediaan barang mentah, ada persediaan barang setengah jadi, ada persediaan barang jadi. Oke? Itu tergantung perusahaan Anda nantinya menjual persediaan yang tipenya seperti apa. Misalnya nih, kalau perusahaan Anda itu misalnya toko elektronik, itu pasti menjual persediaan yang jenisnya adalah persediaan barang jadi. Tapi misalnya kalau perusahaan Anda itu menjual kain. Kalau menjual kain itu biasanya mereka akan menjual barang mentahnya atau bahan mentahnya dijual ya, kain itu. Karena kan kain itu harus diolah dulu untuk jadi baju gitu. Maka tipe nanti perusahaan Anda adalah menjual persediaan bahan mentah kayak gitu. Oke. Jadi persediaan itu adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan yang siap atau tersedia untuk dijual. Bisa bentuknya bahan mentah, bahan setengah jadi, ataukah barang jadi kayak gitu. Oke, kemudian contoh terakhir dari aktiva lancar adalah biaya-biaya dibayar di muka. Anda pernah dengar pasti ya, kalau misalnya nih Anda lagi kos misalnya sekarang, kemudian Anda bayar untuk kosnya itu 1 tahun di depan misalnya. Jadi kosnya untuk tahun 2002 misalnya, tahun 2022. Tapi Anda sudah bayar itu di bulan Desember 2021 Anda sudah bayar untuk setahun di depan. Itu namanya biaya dibayar di muka. Jadi Anda sudah bayar biaya itu di muka. Oke, itu merupakan contoh dari aktiva lancar. Oke ya, biaya dibayar di muka itu merupakan contoh dari aktiva lancar dalam suatu perusahaan kayak gitu. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah contoh dari investasi jangka panjang. Jadi kan tadi ini udah nih aktiva lancarnya udah, sekarang investasi jangka panjang. Apa sih contoh dari investasi jangka panjang? Contoh dari investasi jangka panjang adalah saham. Jadi kalau Anda punya saham di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan
Anda taruh saham itu dalam jangka waktu panjang, itu merupakan contoh dari investasi jangka panjang. Kemudian ada obligasi, contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya ada investasi tanah dan mesin-mesin yang belum digunakan sekarang. Jadi misalnya Anda itu atau perusahaan Anda memiliki tanah di sebuah daerah gitu ya. Nah, tanah itu kan belum digunakan tuh. Itu merupakan contoh dari investasi jangka panjang. Kenapa? Karena mungkin tanah yang dimiliki itu nggak akan digunakan, tapi hanya digunakan untuk investasi aja. Siapa tahu lagi 5 tahun, 5 tahun, lagi 10 tahun, tanah itu naik harganya kemudian akan dijual. Itu merupakan contoh dari investasi jangka panjang. Dan juga mesin-mesin nih, misalnya Anda memiliki mesin yang belum Anda gunakan nih, tapi Anda berpikir kalau mesin ini saya beli sekarang, kemudian lagi 5 tahun, kayaknya akan naik deh harga mesin ini. Maka itu merupakan contoh dari investasi jangka jangka panjang gitu ya, dalam sebuah perusahaan. Oke, kemudian berikutnya adalah aktiva tetap berwujud, ya. Jadi ini sudah, sekarang ke aktiva tetap berwujud. Ini yang paling gampang nih, yang paling sering Anda lihat. Jadi aktiva tetap berwujud itu contohnya adalah gedung, tanah, peralatan, mesin-mesin, dan kendaraan kayak gitu. Jadi kalau Anda punya gedung, perusahaan Anda punya gedung, maka gedung perusahaan Anda itu akan dicatat di bagian aktiva, di bagian aktiva tetap berwujud, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya Anda memiliki tanah nih, tanah yang digunakan ya, kalau ini kan tadi tanah yang nggak digunakan nih, yang investasi tanah ini kan nggak digunakan, tapi kalau sekarang tanah itu digunakan untuk tempat pabriknya, maka itu termasuk dalam komponen aktiva tetap yang berwujud kayak gitu. Kemudian peralatan. Peralatan contohnya apa, Pak? Misalnya peralatan contohnya adalah komputer yang ada di gedung Anda atau di perusahaan Anda, kemudian ada AC yang ada di perusahaan Anda, itu merupakan contoh dari peralatan. Oke, kemudian ada mesin-mesin. Mesin-mesin misalnya mesin untuk membuat sepatu, mesin untuk mengolah kedelai menjadi kecap, itu merupakan contoh-contoh dari aktiva tetap yang berwujud. Kemudian kendaraan. Kendaraan juga merupakan contoh dari aktiva tetap yang berwujud. Jadi kalau misalnya perusahaan Anda itu memiliki kendaraan misalnya mobil ataukah motor ataukah truk misalnya, itu masuk dalam kelompok aktiva tetap yang berwujud kayak gitu. Oke. Nah, kemudian yang keempat itu ada aktiva tetap yang tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud ini contohnya adalah goodwill, hak paten, merek dagang, dan hak cipta, gitu. Jadi contoh nih misalnya aktiva tetap yang tidak berwujud ini kan gini, misalnya Anda Anda pasti paling sering nih makan yang namanya mie Kober gitu ya, ataukah mie gacoan, ataukah McD, ataukah KFC. Nah, keempat contoh itu merupakan contoh dari aktiva tetap tidak berwujud. Maksudnya gimana, Pak? Jadi mereka tuh sudah punya hak atau merek dagangnya mereka sudah punya. Jadi kalau Anda itu ingin membuka, gerai baru atau toko baru untuk mie Kober itu Anda harus beli dulu, merek dagangnya. Anda harus bayar dulu kepada orang yang memiliki merek dagang mie Kober ataukah mie gacoan itu. Nah, ketika Anda membeli merek dagang itu, orang yang memiliki merek dagang itu akan mendapatkan uang. Oke, seperti itu. Maka itu adalah merupakan contoh dari aktiva tetap tidak berwujud kayak gitu. Oke. Jadi kalau enak ya, jadi kalau Anda tuh misalnya punya merek dagang apa gitu, misalnya, merek dagang kayak misalnya kayak Mega kan kerjanya di Siboba. Siboba itu juga merupakan franchise ya atau merek dagang. Jadi kalau orang pengen buka Siboba, dia harus beli dulu lisensinya ke orang yang memang memiliki lisensi Siboba itu. Kalau udah beli lisensi, baru dia bisa buka. Kalau nggak beli lisensi, nggak bisa buka si boba itu, gitu ya. Itu merupakan contoh dari aktiva tetap tidak berwujud. Nah, kalau aktiva tetap yang lain-lain ini, saya nggak akan jelaskan, karena memang ini sangat jarang ada, gitu ya. Saya pun nggak pernah melihat aktiva atau harta lain-lain ini, kayak gitu. Nggak akan saya jelaskan, biar Anda nggak bingung juga, gitu ya. Oke, setelah kita bicara tentang aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud, kita lanjut sekarang ke bagian ini, bagian utang. Oke ya. Nah, kalau di bukunya, utang itu dibagi menjadi 4. Jadi ada utang lancar, ada pendapatan diterima di muka, ada utang jangka panjang, dan ada utang utang lain atau utang lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama aja tentang utang lancar. Nah,
Utang lancar itu contohnya apa sih gitu ya? Jadi dalam sebuah perusahaan, utang lancar itu contohnya adalah utang dagang. Jadi kalau misalnya nih Anda, perusahaan Anda bergerak di bidang pembuatan, sepatu misalnya atau memproduksi sepatu kayak gitu. Kemudian kan Anda pasti membeli bahannya ya. Anda membeli bahannya dari yang menjual, kain sepatu, menjual karet sul sepatu gitu ya, Anda membeli bahannya. Ketika Anda beli bahan itu, pasti kan Anda harus membayar. Nah, membayarnya itu kan Anda bisa bayar langsung ketika barang Anda terima, ataukah Anda bisa bayar, seminggu kemudian atau sebulan kemudian gitu ya. Nah, ketika Anda tidak membayar langsung, itu akan menghasilkan yang namanya utang dagang gitu ya. Jadi kalau Anda membeli barang secara kredit, itu akan menghasilkan yang namanya utang dagang. Dan itu merupakan contoh dari utang lancar. Pertanyaannya kemudian gini, "Pak, kenapa bagian dari utang lancar ya, Pak?" Ya karena kalau utang dagang tuh umumnya umurnya tuh kurang dari setahun gitu ya. Nggak mungkin kan kita nggak bayar, supplier kita tuh selama 1 tahun lebih gitu ya. Nanti kalau kita nggak bayar supplier kita untuk setahun lebih, nanti kalau kita perlu barang kita nyari di mana gitu ya, kalau nggak di dia lagi. Jadi kan malu kalau kita beli barang tapi belum bayar, tapi kita ngorder lagi gitu kan malu. Jadinya utang dagang itu biasanya umurnya kurang dari setahun, maka dimasukkan dalam kelompok utang lancar kayak gitu. Oke. Kemudian yang kedua contoh dari utang lancar adalah utang pajak. Jadi utang pajak itu utang kita kepada kantor pajak. Oke. Jadi mungkin untuk utang pajak ini akan lebih dijelaskan oleh dosen pajak Anda nantinya, tapi intinya adalah kita harus membayar kepada kantor pajak dan yang kita bayarkan itu biasanya bentuknya adalah utang pajak. Karena biasanya kita bayarkan, pajak itu beberapa hari setelah lewat bulan gitu ya. Jadi misalnya bulan Oktober nih sekarang, kita bayar pajaknya itu baru nanti di tanggal 10 November. Jadi kalau sudah lewat Oktober kan harusnya kita sudah mencatat itu sebagai utang pajak gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, contoh utang lancar adalah utang biaya, misalnya biaya gaji. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya pengen tahu, di kantor Anda itu Anda dibayar gaji itu, di awal bulan ataukah di akhir bulan? Nah, biasanya kan kalau orang yang gajinya dibayar di awal bulan, pasti itu merupakan gaji bulan sebelumnya kan. Jadi kalau bulan Oktober Anda bekerja, Anda baru dibayarnya kan bulan November. Nah, ketika sudah lewat bulan itu, maka gaji itu akan diutangkan dulu oleh perusahaan Anda gitu ya, karena sudah lewat bulan dia. Maka di bulan November baru gaji Anda dibayar, baru gaji Oktober Anda dibayarkan gitu ya. Maka biaya gaji itu harus dicatat sebagai utang dulu. Di bulan Oktober, baru kemudian di bulan November itu utang gaji itu dibayarkan kepada karyawan, seperti itu. Oke. Nah, contoh keempat dari, utang lancar adalah pendapatan diterima di muka. Tadi kan di bagian aktiva itu ada biaya dibayar di muka. Nah, kalau ini utang lancar itu bagian dari utang lancar ada pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka itu adalah misalnya Anda jadi ibu kos nih. Kalau tadi kan Anda jadi orang yang kos, sekarang Anda jadi ibu kosnya. Nah, ketika Anda terima uang, di depan, dalam arti saya misalnya nyewa kepada Mega, sewa kos-kosannya Mega misalnya, saya bayar setahun di depan. Jadi di bulan Desember 2021 dia sudah bayar. Padahal saya baru make kos-kosannya Mega itu tahun 2022. Nah, kalau seperti itu kan berarti Mega itu menerima uang saya di depan gitu ya. Di depan, saya belum make kosannya Mega, tapi dia sudah menerima uang saya. Maka ketika Mega mencatat, pendapatan itu, Mega harus mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Jadi Mega bukan mencatat sebagai penghasilan ya atau pendapatan, tapi Mega mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Karena pendapatan diterima di muka itu merupakan bagian dari utang. Pertanyaannya gini, "Pak, kenapa pendapatan diterima di muka itu utang, Pak? Kenapa bukan dicatat sebagai pendapatan yang ada di laba rugi, Pak?" Gitu ya. Oke, jawabannya adalah karena pendapatan diterima di muka itu kan kita baru menerima uang aja, sedangkan kita kan belum memberikan fasilitas apapun kepada orang yang menyewa itu, benar nggak? Jadi ketika saya bayar kepada Mega, saya kan bayar untuk apa? Saya belum menikmati apa-apa di kosannya Mega. Saya belum tidur di sana, saya belum menggunakan kamar di sana, saya belum menggunakan kamar mandi di kosannya Mega. Tapi saya sudah bayar gitu, maka ketika saya bayar, Mega itu belum boleh mencatat itu sebagai penghasilannya Mega. Tapi Mega harus mencatat itu sebagai utangnya Mega kepada saya.
Kan seperti saya nitip uang di Mega gitu loh. Nanti uang itu baru dicatat sebagai penghasilan dan pendapatan ketika saya sudah menikmati fasilitas yang ada di kosannya Mega itu, kayak gitu. Baru boleh dicatat sebagai penghasilan. Tapi sebelum itu nggak boleh dicatat sebagai penghasilan ya, hanya dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian, contoh dari utang yang lain adalah utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang adalah utang yang memiliki jangka waktu pengembalian itu lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun kalender, kayak gitu. Oke, sebentar, saya angkat telepon sebentar ya. Halo, kamu lagi ngajar? Lagi ngajar? Ya, chat ya. Oke, yuk, dadah. Oke. Utang jangka panjang adalah utang yang memiliki jangka waktu pengembalian itu lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun kalender. Contohnya adalah utang jangka panjang ini contohnya adalah utang bank misalnya. Jadi kalau Anda minjem uang di bank, itu kan jarang yang jangka waktunya itu 1 tahun. Palingan jangka waktunya adalah 3 tahun minimal atau 5 tahun gitu ya. Itu merupakan utang jangka panjang. Oke, sama kayak Anda misalnya beli mobil secara kredit, kan Anda utang dia. Kalau beli mobil secara kredit itu jarang Anda beli mobil itu dalam waktu setahun dilunasi. Biasanya jangka waktunya adalah 3 tahun atau 5 tahun. Nah, kalau sudah lebih dari 1 tahun kalender, maka itu akan dimasukkan dalam kelompok utang jangka panjang kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah bagian dari utang. Jadi kita sudah pelajari nih, penggolongan utang ini kita sudah tahu ya. Sekarang kita ke bagian ekuitas. Nah, di ekuitas ini yang akan saya bahas adalah 2 saja, tentang modal disetor dan laba tidak dibagi. Nah, sekarang kita ke ekuitas dulu. Pengertiannya apa sih ekuitas itu sendiri gitu ya. Jadi ekuitas itu adalah perbedaan antara aktiva dengan utang. Jadi perbedaan. Jadi ekuitas itu apa atau modal itu apa? Modal itu adalah aktiva dikurangi dengan utang. Di mana ekuitas ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Jadi kalau seperti yang saya jelaskan di minggu lalu, kalau utang itu kan kewajiban kita kepada pihak di luar perusahaan kalau utang. Tapi kalau modal ini adalah kewajiban perusahaan kepada orang di dalam perusahaan atau kepada pemilik perusahaan. Itu sebenarnya ekuitas. Oke. Kemudian bagian dari ekuitas. Ekuitas itu dapat dibagi jadi 2 bagiannya, yaitu pertama ada modal disetor dan kedua adalah laba yang tidak dibagi. Oke. Itu ada 2 bagian dari ekuitas. Ada modal disetor dan ada laba tidak dibagi. Modal setor itu apa? Modal setor adalah modal yang disetorkan oleh para pemegang saham di dalam perusahaan. Itu adalah modal disetor gitu ya. Kemudian laba tidak dibagi. Laba tidak dibagi itu adalah hasil laba tahun operasional yang tidak dibagi kepada para pemegang saham dan digunakan untuk menambah modal perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu untung, biasanya keuntungan itu akan dibagi oleh para pemegang saham. Tapi terkadang kalau keuntungan itu nggak dibagi, maka keuntungan itu akan digunakan untuk menambah modal perusahaan. Ya samalah kayak Anda misalnya, kalau Anda itu anggaplah Anda bikin laporan laba rugi nih setiap bulan gitu ya. Kemudian setiap bulan tuh Anda diberikan uang oleh orang tua Anda, misalnya sebesar 1 juta rupiah setiap bulan, misalnya kayak gitu. Nah, Anda kan memiliki 2 kemungkinan nih, apakah Anda akan menghabiskan uang 1 juta itu ataukah Anda akan, menyisakan uang 1 juta itu gitu ya. Nah, misalnya nih Anda menyisakan uang itu. Jadi anggaplah uang 1 juta itu nggak habis di bulan itu. Sisa misalnya lagi 200.000, maka uang 200.000 itu kan akan menjadi tambahan uang Anda di bulan berikutnya. Karena kan di bulan berikutnya Anda dikasih lagi 1 juta sama orang tua Anda. Jadi di bulan berikutnya kan uang Anda tuh nambah, jadi 1.200.000 gitu ya. Nah, sama kayak itu juga laba tidak dibagi. Jadi, kalau perusahaan itu laba, kemudian laba itu nggak dibagi, itu akan menambah modal operasional dari perusahaan tersebut gitu ya. Sama seperti itulah konsepnya gitu. Oke. Nah, itu merupakan bagian dari modal. Jadi modal itu saya bagi 2, bagiannya ada modal disetor dan ada laba tidak dibagi. Nah, sekarang kita ke bentuknya aja. Oke, bentuk neraca itu kayak gimana sih, Pak? Gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini nih. Ini adalah neraca sebuah perusahaan pertanggal 31 Desember 2015. Jadi sebelah kiri itu adalah sisi aktiva,
sebelah kanan adalah sisi pasifa atau pasifa itu merupakan utang dan modal gitu ya. Orang-orang tuh sering bilang pasifa itu adalah utang dan modal. Sisi kiri aktiva, sisi kanan pasifa. Oke. Atau sisi kiri aktiva, sisi kanan utang dan modal kayak gitu. Oke. Aktiva ini terdiri dari aktiva lancar, ada aktiva tetap dan aktiva lainnya. Aktiva lancar contohnya adalah tadi kas, kemudian ada bank, ada surat berharga, ada piutang, ada persediaan. Aktiva tetap contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, peralatan. Aktiva lainnya misalnya adalah contohnya gedung dalam proses, itu ada aktiva lain-lain. Kemudian aktiva di bagian sisi kanan atau bagian pasifa, itu ada utang lancar, terdiri dari utang wesel, utang dagang, utang bank yang jangkanya 1 tahun, kemudian utang pajak, ada utang lain-lain. Kemudian utang jangka panjang itu terdiri dari obligasi, ada hipotek. Hipotek itu merupakan utang jangka panjang ya, nama lainnya adalah hipotek gitu. Kemudian ada utang bank 3 tahun. Itulah utang jangka panjang. Oke, kemudian ada modal. Ada modal. Modal itu dibagi 2, ada modal store dan laba ditahan atau laba tidak dibagi. Oke, kemudian semuanya Anda jumlahkan, hasilnya itu harus sama ya antara aktiva dan pasifanya. Di sini kan sama nih, 20.000, 20.000 itu harus sama atau harus balance. Sisi kiri dan sisi kanannya itu harus balance, 20.000, 20.000 gitu ya. Nah, ini merupakan aktiva yang ada dalam sebuah perusahaan. Oke, jadi yang perlu Anda ingat di bagian aktiva ini adalah komponen-komponennya. Apa aja sih komponen aktiva dalam satu perusahaan? Saya ulangi lagi, contohnya adalah ada kas, ada surat-surat berharga, ada bank, ada piutang dagang, piutang pegawai, persediaan, biaya-biaya dibayar di muka. Kemudian ada investasi jangka panjang, ada aktiva tetap berwujud, ada juga aktiva tetap tidak berwujud. Itu merupakan contoh dari aktiva di sebuah perusahaan. Kemudian kalau utang, contoh dari utang adalah ada utang dagang, utang pajak, utang biaya, pendapatan terima di muka, dan utang jangka panjang. Kalau modal itu ada modal disetor, ada juga laba tidak dibagi. Itu merupakan bagian dari modal. Nah, itu yang harus Anda ingat atau harus Anda pahami. Kemudian kalau contoh dari neraca adalah seperti gambar yang ada di sini kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kalau setelah neraca kita pelajari atau sudah kita pahami, kita ke bagian laba rugi. Nah, di bagian laba rugi itu sebenarnya ada 2 hal aja yang menciptakan laba rugi, yaitu ada pendapatan dan ada biaya. Jadi ada pendapatan, ada biaya. Kemudian dari pendapatan dan biaya itu, kalau pendapatannya lebih besar dibandingkan biaya, maka akan menghasilkan laba. Tapi kalau biayanya lebih besar dibandingkan pendapatannya, ataukah pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan biaya, maka akan menghasilkan yang namanya rugi atau loss kayak gitu. Oke, seperti itu laporan laba rugi itu. Gampang sebenarnya dia. Nah, laporan laba rugi itu di dalamnya ada beberapa urutan. Oke. Jadi urutan laba rugi itu yang pertama itu harus menunjukkan hasil penjualannya dulu. Laba rugi. Jadi laba rugi itu dimulai dari penjualan dulu, kemudian dihitung harga pokok penjualannya, kemudian dihitung biaya-biaya usahanya, dihitung pendapatan dan biaya lain-lain, kemudian dihitung pos-pos luar biasanya, dan terakhir adalah dihitung pajak penghasilannya, kayak gitu. Jadi penjualan itu apa? Penjualan adalah hasil operasional perusahaan yang didapatkan dari penjualan barang ataukah penjualan jasa gitu ya. Kemudian harga pokok penjualan itu apa? Harga pokok penjualan seperti yang sudah jelaskan itu adalah harga pokoknya atau kalau orang sering bilang harga harga dasarnya lah dari suatu barang itu merupakan harga pokok penjualan. Kemudian biaya-biaya usaha itu apa? Biaya-biaya usaha itu adalah biaya-biaya yang menunjang operasional dari sebuah perusahaan. Contohnya adalah biaya gaji gitu ya, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, kemudian biaya sewa gedung, misalnya kalau ada nyewa gedung itu merupakan biaya-biaya usaha. Kemudian ada pendapatan dan beban lain-lain. Kalau pendapatan dan beban lain-lain itu adalah pendapatan dan beban yang tidak terkait dengan operasional perusahaan. Seperti yang saya pernah bilang kemarin, pendapatan dan lain itu contohnya adalah pendapatan bunga bank gitu ya. Kemudian kalau biaya lain-lain contohnya adalah biaya administrasi di bank, itu contoh dari biaya lain-lain. Kemudian ada pos luar biasa, jadi pos luar biasa itu adalah pendapatan atau beban yang terjadi karena situasi yang sangat tidak diinginkan. Contoh misalnya ada bencana alam tuh sehingga gedungnya terbakar, itu kan merupakan kerugian ya, kalau kerugian itu pasti ada biaya di sana.
Itu merupakan contoh dari pos luar biasa. Oke, sebentar saya minum dulu. Kemudian ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan tuh pasti itu. Kalau perusahaan itu laba atau untung, maka pasti akan ada yang namanya pajak penghasilan. Itu pasti ada pajak penghasilan itu. Oke, itu adalah urutan dalam pembuatan laporan laba rugi di sebuah perusahaan. Oke, sekarang kita ke bentuknya aja deh. Jadi bentuk laba rugi itu ada dua, ada bentuk yang multi step, ada bentuk yang single step. Kita mulai dari yang single step dulu. Oke, di single step ini perbedaan antara multiple step dan single step adalah kalau di single step ini single step ya, penjualan itu digabungin dulu jadi satu. Jadi atau pendapatannya digabungin dulu jadi satu, baru nanti dikurangi dengan seluruh bebannya. Misalnya nih, perusahaan tuh ada penjualan yang berasal dari operasional, kemudian ada pendapatan yang berasal dari non operasional atau pendapatan lain-lain, itu digabungin dulu jadi satu. Jadi total pendapatan. Kayak gini, jadi total pendapatan. Oke. Kemudian total pendapatan ini salah angkanya, harusnya kan dijumlah ya, benar nggak ya? Bukan 780 tapi harusnya adalah 820 harusnya. Kan di total dia. Kemudian eh setelah dia di total pendapatan ini, bebannya pun dijadikan satu. Jadi beban-bebannya dijadikan satu. Ini ada beban harga pokok penjualan, ada beban penjualan, beban admin, beban bunga, beban lain-lain bersih. Itu ditotalin jadi satu dulu, ditambahkan semuanya. Ini 300 tambah 15 kan 315, tambah 20 325, tambah 10 jadi 335. Benar ya 335. Jadi dijumlahin dulu seluruhnya, dapatlah total beban. Jadi total pendapatan, jadi pendapatan itu digabungin jadi satu, bebannya pun digabungin jadi satu, baru diselisihkan. Itu namanya laba rugi single step kayak gitu. Jadi ini dikurangi ini, hasilnya bukan segini hasilnya ya. Seharusnya 820 kurang 335 seharusnya adalah 485. Ini salah nih ya. Kayak gini harusnya dia. 485 juta. Sorry. 485 juta seharusnya. Oke. Nah, setelah kita tahu berapa laba sebelum pajaknya, kita harus kurangi dengan pajaknya. Nah, pajaknya itu biasanya nilainya adalah 25% dari labanya. Biasanya kayak gitu. Nanti Anda cek aja angkanya ini udah benar atau belum gitu ya, 25%. Oke. Kemudian setelah laba sebelum pajak ini dikurangi dengan pajak, dapatlah Anda namanya laba bersih setelah pajak kayak gitu. Oke, inilah laporan laba rugi single step. Kemudian laporan laba rugi yang multiple step, contohnya adalah ini. Ini multiple step. Jadi multiple step itu dibagi dia. Jadi ini pendapatan penjualannya dulu. Berapa dapatnya, kemudian dikurangi harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu kan merupakan beban nih, tapi beban itu nggak jadikan satu sama ini. Dipisahkan dia letaknya. Jadi kayak ini nih penjualan bersih nih. Di sini dia. Kan di sini juga ada pendapatan bunga nih. Pendapatan bunga ini nggak digabung dia ke atas ini, nggak digabung dia ke sini gitu ya. Nggak digabung dia ke sini. Karena dia multiple step. Kalau dia single step ini pasti digabung, pendapatan bunga ini pasti digabung ke atas gitu ya. Tapi kalau di multiple step itu nggak digabung. Nah, bedanya gitu aja sebenarnya. Tapi hasilnya nanti harus sama, nggak mungkin berbeda hasilnya di bawah gitu ya. Cuma cara penyajiannya aja agak berbeda antara single step dan multiple step. Ini adalah contoh dari yang multiple step. Jadi ada step-stepnya dia. Jadi pertama dia cari dulu pendapatan dari penjualannya, kemudian pendapatan penjualannya dikurangi dengan harga pokok penjualan, dapatlah laba operasi gitu ya. Kemudian laba operasi ini dikurangi dengan beban-beban operasi. Oke, ini seharusnya bukan laba operasi, ini harusnya adalah laba kotor seharusnya di sini. Laba kotor. Kemudian dari laba kotor ini dikurangi dengan beban operasi, dapatlah Anda yang namanya laba operasi, gitu ya. Kemudian laba operasi ini Anda kurangi dengan pendapatan dan beban-beban non operasional atau beban lain-lain, dapatlah Anda laba sebelum pajak penghasilan seperti ini. Kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 25% dari angka laba ini, dapatlah Anda laba bersih setelah pajak. Saya lengkapi laba bersih setelah pajak kayak gitu.
rangka seperti ini. Nah, sebenarnya multiple step dan single step itu sama aja hasil akhirnya, tetapi bedanya adalah di cara penyajiannya. Kalau multiple step ini dia bertahap seperti ini, sedangkan kalau single step tadi itu dia gabungin jadi satu. Jadi pendapatannya seluruhnya digabungin, bebannya digabungin jadi satu, baru diselisihkan. Itu beda antara single step dan yang multiple step. Ini multiple step. Oke. Nah, sampai sini dulu penjelasan saya tentang laporan raja dan laba rugi. Nanti akan saya berikan Anda tugas atau soal yang untuk Anda kerjakan. Soalnya ada di buku ya. Nanti akan saya berikan pada Anda. Nanti minggu depan kita akan bahas soal tersebut, bagaimana cara membuatnya. Oke. Nah, itu dulu yang saya ajarkan di hari ini pada kalian. Semoga penjelasan lewat YouTube ini lebih baik dibandingkan dengan penjelasan lewat Zoom ataukah Google Meet itu, karena terkadang kalau Zoom dan Google Meet itu terkadang, sinyalnya putus-putus, jadi Anda nggak mendengar apa yang saya sampaikan, seperti itu ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya di hari ini. Terima kasih dan selamat malam.